Nah, sip. Silakan Kang Obed, calik. Aduh. Iya. Udah setelan army nih. Dingin ya, loh. Dingin ya. Sekarang malam-malam tidak bisa bertelanjang dada deh. Hah? Kawan Bas. Ini udah ngerek. Sini, enggak bisa sembunyi. Sini. Kemarin sakit gigi dia. Mang Darman. Mang Darman. Nah. Kamu kunaonnya Mang Darman? Siga nuker muruyung gitu tuh. Ini Mang Darman sini ngobrol-ngobrol. Nah, kalau lagi sakit gigi mah harus minum teh pahit. Atau ya dikolekan. Aduh, masih nambah parah itu. Ya, aduh. Kamari mah rada tiis yuk ku Pak Kiai kamari mah itu obatan. Oh, Pak Kiai teh datang deui. Tuh ini si kana kudu datang deui Pak Kiai teh aduh. Yo si Bapak Guru, aduh sehat Bapak Guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya bagi bisa pedak deui sama Bapak Guru Aduh, kumaha ieu siswana tami seueur bae panginten. Nah, ini Aduh, paturun Pak dosen. Alhamdulillah ya aduh. Buku teh jadi waos. Oh, kunaon eta teh? Awalna. Duh teuing ieu nya ada ngeudeunnan tos sepuh lah. Dina teh rada arungger gitu tah. Oh gitu. Aduh, si teh kamari mah tah aya Pak Kiai ka dieu. Heeh. Dikumahakeun. Di terapi itu ieu mun di Pak Ciletot gitu aduh. Mending ngeunaheun ka dieu teh nya. Nya aya saraf mun misalnya kanu gigi aya pernah bige gitu di dieu. Nya kamari colo langsung waras. Ai tadi siang ya. Mang teh aya nu mere sate. Wah nikmat we nya. nyelapeun. Geus teh ciletuk aduh nyeri deui ye. Waduh. Matak Aya bener kamari cek obat Pak nu manjur. Kiai teh. Aya Gorin. lain. Naon? Keslita. Aduh. Kudu ka apotek atuh kamari. Ke apotek keslita. Keslita. Heeh. Malah nutan deui Apa keslita tuh? Apal tapi keslita. Geus teh kan haruskeun bae ka apotek lah. Sok ke apoteknya tanya. Pasti di babu bae. Nya ka apotek teruskeun lah. Aduh, tos kami di dieu. Alhamdulillah yuk atuh bari dikolekan. Ditambi da apa dosen mah bagur. Kue tah. Aduh, Pak dosen ieu cai haneut nan ditambi nya. Aduh. Kolok. Seger bener ya minum cai haneut banyak. Yuk aduh angina euy ngagelebug euy. Udah musim. Aduh, yuk ngaronda ayeuna mah. Aduh, tiris. Kuat. Nah, kalau kemarin kan Kang Obed bersama Kang Hamdan di sini tuh membicarakan sekolah program-program lini masa. Mohon. Ya tadi ngobrol sama Kang Obed sebelum ketemu Mang Darman tuh. Mohon. Bicara perubahan iklim. Oh, iya. Penting itu. Kemudian ya bagaimana anak-anak anak SD, SMP, SMA menyikapi persoalan ini. Kan selama ini banyak abai ya. Seneng seneng main TikTokan, seneng main kesana sini tanpa memperhatikan bahwa kita tuh sedang dalam ancaman bencana alam yang luar biasa sebetulnya. Ya mungkin Kang Obed punya semacam keinginan. Nah ngajak kita lah. Oh, ya, Pak dosen, guru kita. Tidak hanya materi bahan ajar itu perihal ya tentang bahasa misalnya bagaimana membuat teks ini teks itu atau misalnya pelajaran apa gitu ya, tapi mencoba mengkombinasikan mix materi itu tuh dikaitkan dengan alam, lingkungan sekitar lah, fenomena lingkungan. Dan itu sangat bisa sebetulnya. Itu sangat bisa sebetulnya. Bagus, atuh saya ketuanya. Kang Obed mah udah inilah karena sering bergaul juga dengan teman-teman di pencinta alam, kemudian yang peduli terhadap lingkungan, butuh disupport harus. Saya kadang berpikir demikian, cuman kan kita mah nggak punya power ya. Punya power hanya ya minimal untuk lingkungan rumah aja dulu lah. Bagaimana anak menghormati tanaman, menghormati binatang gitu. Apalagi terhadap manusia ya sesama ya. Apalagi sifatnya kita di sekolah gitu. Ya kamu betul ngomong bicaranya kayak gitu. Kayak udah bukan isu lagi lah, bukan isu-isu lingkungan, bukan masalah isu, kita udah masuk ke dalam isunya malah nih. Gitu. Bari ngarokok Mang Darman. Mun siap. Mang Darman kan senangnya ini menjaga lingkungan, menjaga lingkungan aman.
supaya tidak ada bagong lah gitu, badong, Padahal gitu. pencuri, perampok artinya. Curi gitu. Ada tahan curi uang gitu aman. Tapi kan jauh yang lebih berbahaya itu ya ancaman itu. Perubahan iklim ini akan berbahaya. Atuh mohon. Ayo namun tiris pisan kapanan. Ya cap angin tadi di belah handap. Gelebu gitu teh. Atuh tadi Pak gebret spanduk. Sampaikeun ka mereka bawa urung. Oh. Iya, tapi kan mengeluh orang-orang tuh. Mun. Oh, Cinoyo gara-gara angin, orang masuk angin, orangnya Ya si gapa mang kemari lah meureun angin. Itu pembicaraan kemarin sama Kang Uil juga sama bahwa Mun. ya di Indonesia mah memang musimnya begini. Kalau nggak musim kemarau, musim hujan. Jadi sebetulnya bukan salah musim. Ya kita yang harus beradaptasi. Tapi supaya itu tidak makin parah, ya tadi menjaga lingkungan kan. Itu. Betul. Ya satunya. Kecuali tiba-tiba kita sedang begini musim salju, nah itu udah beda. Oh iya. Kita Aduh, belum bisa beradaptasi wah. kan. Menyatuinya di urang mun aya saljunya. Ya makanya kan di Indonesia Tambah musim aneh dua pengurunya. kan, panas dan hujan. Ya kemarau dan Musim hujan. kan gitu. Dah kudu nama bulan ayeuna nya. Ini bulan apa sih? Ayeuna teh bulan Juli. Juli Itu udah. Juli teh biasa nama geus musim halodo. Biasa nama. Tapi ayeuna mah anggap we sok ayakeun hujan gitu Tapi teh. tadi Kang Obet bilang kalau lihat merasakan suasana sekarang itu dari beberapa hari kayaknya akan kemarau ya. Kayaknya. Tapi kemarin Hujan tiga hari doi. ada hujan. Guguhan. Memang udah sulit untuk terprediksi. Tak eta teh. BMKG gimana? Kumaha ya, Ya, Mang Dar? BMKG kita geus pusingeun sarunya. Makana ayeuna mah petani teh nya geus rada susah mun karek pepelakan teh. Dulu mah ada geus ka ieu nya. Kahitung lah. Geus kahitung misalna bulan ieu berarti cocok jenis tanamanna ieu. Bulan ieu sampai ka dieu, ieu. Ayeuna mah kan teu kaprediksi. Benar. Hujan Iya. marau hujan, marau gituna teh geus teu jelas ayeuna mah. Nah, ayeuna mah lain masalah BMKG deui. MBG. Tah, MBG naon tah MBG. Geus rubah. Serubah ayeuna mah. Naon tah? M makan, Makan B bergizi, bergizi G-na gratis. gratis. Waduh di sekolah teh mah. Ya, di sekolah ayeuna geus musim nu kitu lah sanes. Nah, nu kitu teh ieu tuh ada aya dampak teh ka lingkungan. Saur Mang Darman. Wah, ada imang dalam mah kurang pahamnya di dunia sekolah mah gitunya. Tapi nya lamun dipikir-pikir mah gitunya. Peda we kamari tah ningali teh aya budak gitunya mawa ieu cenah geus meunang ieu cenah. Makan gratis. Oh, makan gratis ieu. Menunya apa tuh? Ya aya susu gitunya. Aya naon lah cemilan nu lain gitunya. Tapi da anggar wae beberapa makanan atanya aya nu dibungkus ku plastik gitu kan nya. Lila-lila mun taruh lah sesakola gitunya aya 300 urang. Sampahnya sampah. 300 sampah plastik pertikannya. Dipikir-pikir banyak. Itu salah satu belum yang lain-lain kan. Nah, tadi siang teh karek ngabahas yo Mang Darman. Ternyata MBG ini teh terus dari beberapa sumber Ieu ditampi ieu rokona ieu. Mangga. Ieu mang maros sepakan kan rokok kretek eh. Haneut keur mah Ieu rokona mewah ieu mah inggot ka dibungkus kieu. Marlboro. Rokok luar atunya. Marlboro 11 ribuan. Nah, ini mah dah harga rokok mahal. Jadi Mang ge tadi geus teu kabual meureun rokok. Geus tah kieu bae sing teh nya. Makana sing tah ulin ka bapak dosen biasanya sok loba rokok. Bener gua kan rezekinya aduh. Balik deui kan tadi salah satuna plastiknya. Tan tos katingal teh plastik. Terus aya oge nu karacunan. Karacunan kunaon eta? Ku MBG teh mungkin duka kurang higienis, duka kumaha karena partainya besar kan eta teh. Kurang asak Karena kejar target dan segala macam. Ada pola pernah dari tadi salah satu teman menyebutkan bahwa itu masak tuh dari jam 2 malam. Atuh mun diisukeun nya karena dimakan siang. Ah. Atuh
isinya teh kaburu basinya. apalagi diungkep terus kan Itu tuh pangkanya. Namun bahan bakuna basisnya tina kalapa misalnya atau Ya. tina ya sifat-sifat cepat mudah basi lah. walaupun misalnya sayuran misalnya. Terus ketika nggak dimakan dan banyak sisa, berarti itu sampahnya teh sampah organiknya akan banyak. Oh. Selain misalnya untuk misalnya bisa dimanfaatkan lah untuk media kompos atau segala macam. Tapi ketika nggak diolah, Jadi sampai busuk itu menjadi yang menghasilkan gas metana. yang kurang bagus sebetulnya nantinya. Dan itu gas metana itu lebih kalau dari segi penelitiannya lebih dampaknya tuh lebih buruk lah daripada gas apa kalau di kendaraan tuh emisi. Karbon dioksida Nah, jadi itu berbahaya. lebih Bahaya. berbahaya. Jadi memang kalau dilihat ya pemerintah memang untuk berpikir panjang ke hal Harus tersebut dipikirkan harus dia. dipikirkan. Kalau lihat dari sisi positifnya namanya, kalau sisi positifnya bagus. Bagusnya ya tetap peduli terhadap masyarakat terutama anak-anak. Ya contoh lah tuh tetangga saya nya eta nu budak dua teh nya da mah karunya nya geus yatim kita harap ge sok hararese. Nah, Asa kabantu cenah Ya. tah aya program eta teh Alhamdulillah. di sisi lain mah nya Tapi kan alus. jauh lebih berpositif lagi ya tadi melihat dampak-dampak ke lingkungannya. Misalnya ini kita akan share nih makanan gratis ini ke sekolah anu. Nah sekolah anu itu harus mempersiapkan apa? Ya tadi bagaimana taruhlah tidak habis semua nih Ya. makan. Lamun nu sayuran yang tadi ada gas metananya maka harus kerjasama misalnya dengan jadi pihak sekolah itu menyimpan juga orang-orang harus ngerti kan yang seperti Masalah itu. sampah banyak. Dan saya yakin di sekolahnya udah mau ngerti atuh dah bagaimana cara pengelolaannya hanya orang-orang tertentu kan. Kecuali sekolahnya memang udah siap gitu. Jadi dilema lah sebetulnya bisa dilema. Ya. Makanya syukur-syukur ke depannya. Taruhlah ini mah sudah jadi ya, sudah seperti ini. Ke depannya baik pemerintah maupun pihak sekolah ataupun siapapun lah ketika membuat sebuah program gitu bicara soal dampak juga. Dampak dan solusi ngerinya. Dan mau mendengar Ya. solusi dari yang lain. Kan ibaratnya yuk aya program A. Ieu dampakna naon yeuh? Nah, dampak Iya. positif negatif naon. Mun aya dampak negatifna wah buru-buru meureunnya cari solusina naon yeuh bising ke kejadian gitu kan. Ulah sampai ayeuna nyari solusi geus kejadian gitu kan ya. Waduh urang kan loba rata-rata kitu nya. Iya, Karek ribut lamun geus kejadian gitu kan ya. bukan hanya menyelesaikan program bukan gitu. Iya. Bukan menggugurkan kewajibannya tapi memang ya supaya ulah mubazir lah. Naon atuh gitu. Ya, pada akhirnya kita bergantung ke alam euy. Iya. Susah. Tapi kamari-kamari saya dengar teh program Pak Bupati cenah anu nasi cenah kemak diwajibkeun dibungkus ku daun jati cenah. Wah, harus kita cek cenah. Soalnya naon akan banyak orang-orang nanam pohon jati si daunnya bisa jadi. lamun dijual nah kan memberikan peluang usaha oge nya. Iya baik. Lamun orang menanam pohon jati, mikir tuh berapa tahun jati Tahun bisa hayang. tumbuh. Daunna sagede eta gitu. Nggak bisa begitu Pak Kiki. Kalau mau tetap kerjasama dengan orang-orang perhutani, orang-orang yang memang lah gini loh, jati itu nggak bisa tumbuh sembarangan. Kalau jati-jati di pinggir jalan yang jati putih seperti jati Belanda itu memang ya begitu tanah, tapi perhatikan deh, tidak semua jalan itu bisa ditumbuhi oleh jati. Ya. Tetap tanahnya juga harus yang berkualitas lah, yang sesuai dengan itu. Ya maksudnya non sedikitnya eta cenah mengurangi Aku sampah plastik. Daun pisang. Tangkal cauter. Cau nggak bisa Ya. dimakan. Bonggol cau nggak bisa dimakan. Ada nyajat. Ya ini saya khawatirkan, ini mah bukan suuzon ya, saya khawatirkan. Ketika pohon jati itu sudah tumbuh besar, ngerasa kena buah saha, kita kan nggak tahu karena kan bertahun-tahun. Kemudian kayunya dikumahakeun ke siapa yang akan dimiliki oleh siapa? Apakah ini karena program pemerintah nanti akan oleh pemerintah? Pemerintah yang mana juga nanti nih? Pasti punya kepentingan nanti tuh. Gitunya. Ayo mendingan ada mancing. Nama awi namanya. Oh, awi mah bagus itu buat serapan air. Satu itu, keduanya kuat terhadap tanah. Nah, itu. Ya, pondasi lah. Kalau kata KDM pernah itu ada sebuah konten saya melihat ada kalimat terakhir yang bagus bahwa bambu itu adalah pertahanan terakhir.
Jadi lamun bagus bambu urang geus boga pertahanan. Makanya digawir-gawir walungan teh sok loba awi teh gitu. Nya Mita eta teh kan longsor. mencegah longsor eta teh sebenarnya nya. Mendingan karena awi atuh. Iya naon bumbu daunnya, daun keringnya bisa jadi humus pada akhirnya. Iya, bungkus kue cang. Bungkus kue kue cang. cang. Aya sisi ekonomisnya kan. Ya, benar. Kemudian si bambunya udah bisa karena bangunan, kanang hayam segala macam. Dan ada tuak bambunya loh. Dan bagus untuk penelitian ya, beberapa artikel bagus untuk diabetes. Terus ada akarnya itu rebung di sayur. Dan itu Mantap memiliki atuh baheula mangkur protein yang bagus itu. Pernah itu Karena lu ngayeun nu kitu teh di nu bonggolna. bonggol ayeuna teh ngeunah pisan tuh teh. Makanya ya iya mah pikiran arurangnya makanya acaranya acara apa entahlah kan gitunya ya akhirnya mah ngobrol aja gitu. Kalau kita membuat sebuah program tapi pikirkan kareupna maksudnya ya bukan hanya sekedar ge daunna bakal dijadikeun ieu. Masalahna fungsi pohon jati itu terhadap kadar air kumaha harus melihat ke sananya tuh. Kan gitu. Kalau hanya sekedar ingin ngambil daunnya, daun cau bae geus bagus. Daun cau itu bisa meredam racun yang ada di dalam makanan loh. Itu menurut beberapa artikel. Kenapa nasi liwet bertahannya agak lama? Betul. Nya mun ditutupan tanya daun nasi daun timbel. tanya. Nasi timbel kenapa timbel lama? Bahkan pokoknya. berjam-jam Lamanya. misalnya di dia sampai ke Pangandaran, di Pangandaran masih ngeunakeun eta sangu. Bukan karena nasinya bukan. Daun pisangnya. Itu menyerap Batunya. Ngomong di deang heula nya seungit. Tuh Makanya mah. si Nasi bakar pepes atau tukar itu dia gurih pisang mah. Ternyata kolot baheula mah memang tidak punya laboratoriumnya. Tapi tingkumaha intuisinya tuh udah keren banget. Dan diteliti di sekarang termasuk oleh Profesor Dr. Hembing tentang daun pisang. Ternyata itu menyerap racun dari makanan-makanan baik yang digoreng, yang dibakar, yang dikukus, daun pisang. Jadi lain masalah ngawadahan sangu mah. Anggar jadi runtah tetap hanya pakai daun jati ge. Tapi tadi teh ya jangan-jangan ada kepentingan ini gitu tuh. Jangan-jangan. Kan ini jangan-jangan ya. Tapi entahlah ya. Entahlah. Mudah-mudahan Biasanya mah kan setiap kebijakan di positif lah. pemerintahan di Konoha itu selalu ada kepentingan dan kepentingannya bukan kepentingan rakyat. Gitu. Ini mah obrolan ngalir ngidul wae lah gitu. Untuk ini di pemerintahan di antah berantah gitu. Ya kalau ngomongin alam itu Lingkungan luas banget. Cileleuy, Gunung Batu, gunung mana batunya sekarang udah mulai habis itu. Iya. dipakai ieu tuh namanya. Kan di stop kemarin itu di stop karena ya habis terus banyak ini musibah juga. Tapi kan yang terlihat aja, yang tidak terlihatnya tetap melakukan itu. Baik yang legal maupun yang ilegal. Yang intinya mah tak anu ilegal nanya. Kayak yang di Cirebon kan kemarin Gunung Budaya. Habis pisan banyak. Mau ada karaje galuhnya. Jadi pada akhirnya semua akan berubah ketika sudah bencana alam. Ya makanya cek saya tadi karek riweuh lamun geus bencana alam terjadi. Karek Jelema salah. akan ngahiji, Ujung-ujungnya masih disalahkeun. bakal sadar, bakal ngahiji ketika bencana alam. Sok ya. Ya benar. Bencana alam oh banyak sih. Jadi KBG gampang deh gitu. Baik, lihat aja. Nah sekarang mah dengan program-program Kang Obet dan kawan-kawan itu memberikan materi tentang lingkungan terhadap anak-anak bagus. Artinya sejak dini kita Ya, kudu ditanamkeun di keur leutik ya kuda bagaimana mencintai alam teh. Kayak orang hirup teh bisa hirup udah sampai jantung sehat, paru-paru sehat teh bukan sekedar aya angin atau udara, air disebut dengan oksigen. Ayo Oksigen teh muncul matangna. di mana? Alhamdulillah yo di dieu lobaknya tatangkalan ya. Alhamdulillah. Artinya kan ini tetangkalan daun-daun itu mengeluarkan oksigen. Dan itu dikasih tahu ke anak-anak itu. Merasa nggak sih misalnya ketika di Indonesia sekarang kalau siang terasa panasnya tuh panas banget, apalagi kalau di Jakarta ya. Dan mungkin pernah lah Bang Darman oge ke Jakarta menurutnya Kamonas sekali Bang harita Lalajo Monas gitu ya. Waduh, sini geuning di muni panas harudang kieu cenah mandi ge setengah raduna cenah. Dan murid tada biasa lah. Nah, itu mungkin eta teh aya salah satu indikatornya ada dampak dari mungkin ya perkembangan zaman.
Aduh di mah gedung wungkul. udah ngumpul, teknologi sudah berkembang pesat juga nya. Jadi mungkin dari industri, terus dari apa namanya Kendaraan bermotor. kendaraan, emisi gitu gas. Nah, analogikan ketika Akiki misalnya, Mang Darman gitu ya, Memang ini temannya Pak Kiki juga. temannya Pak Kiki, kayak pangabejaan kan ke Pak Kikinya. Sibuk jelema itu mah keur PPG cenah. Oh, ke PPG. Sibuk. Nah, Mang Darman bayangkan misalnya diselimut we tiap hari misalnya. Cuaca panas diselimut we tiap hari. Anu dirasakeun naon? Panas hareudang Hareudang urangnya. atuh. Oh, panas hareudang. Nah, itu analogi misalnya di kota-kota besar. Ketika sebuah kota misalnya kota-kota besar itu udah terselimuti oleh Hawa panas etanya. hawa panas eta gas karena kelebihan karbon Sida. dioksida. Mang mamatna ya untung kene ya hirup di dieu Nah, tapi memang kita kan tidak bisa meninggalkan teknologi itu. Ya, Ini Karena tapi juga bagian dari peradaban manusia. peradaban manusia. Jadi kita belajar lebih bijak aja Ya, misalnya bolehnya. Benar. dari bagaimana kita memanfaatkan dan tahu fungsi misalnya. Nah, tahu fungsi. Misalnya AC, freon kan. Kulkas. Kulkas. Ketika misalnya AC lagi nggak digunakan ya udah matikan. Gitu. Jadi sesuai fungsinya aja. Kebutuhan juga ya. Kebutuhan. Karena kita ya memang tidak bisa meninggalkan lah hal-hal tersebut gitu. Tapi kita belajar lebih bijak aja, lebih arif aja terhadap perkembangan zaman. Kita tidak bisa memberhentikan, tapi meminimalisir atau memperlambat lah. Dan pasti terjadi bencana alam, pasti terjadi. Jangankan di Jakarta, Mang Darman, Pak Aryan, Kuningan aja. Kuningan. Waktu saya datang ke Kuningan 2008, itu jam 7 bahkan sampai jam 10 yang udah siang harusnya. Itu kabut masih, kemudian udaranya masih jam 10 itu. 98 itu. Nah, kemudian makin kesini saya ketemu kabut udah jarang. Lihat embun yang dina ieu gitu nya. Ya, Atau nempel udara dina cepisan kaca tuh, gitu nya. pagi-pagi tuh udah hampir tidak ditemukan lah. Ya iya. Tiba-tiba ipis kesangan. Ini jam 8 PG. Aduh, baheula mamang apanya mun isuk-isuk ngidar gitu nya. Tadi na jukut-jukut teh. Remis. Oh, masih kene ari salah leger gitu nya. Da namun isuk-isuk jalan teh. Geus teu manggihan deui rumisan. Kali itu. Remis dina dangdaunan budina naon. Nah itu karena kan pohonnya juga udah hilang, banyak yang hilang. Yang namanya Penguapan pengeluaran yang keluar oksigen yang keluar dari mulut-mulut daun itu sudah tidak ada kan. Yang da bola mah aku mah menghasilkan oksigen. denger-denger mah nyata cai remis gitu teh cenah. Bagus. Iya, geus cenanya Yang bisa ubar. jadi obat. Bahkan dipercaya buat tidak bayi teh. Anak-anak buat buat coba tidak bisa lutang kayaknya. Walau Usap gitu tah. Bisa, betul. Tapi hanya iya nah ya bener nah gitunya. Kajian saya nggak tahu tapi karena keyakinan orangnya juga apakah cocokologi atau apa atau memang udah diyakini atau ada sebuah penelitian mungkin bener cai ibu teh bener bagus. Cai remis, aku cai remis. Cai ibu nih Cai ibun nya. Nah kalau di Banten itu kita kalau lagi tenggorokan kurang bagus gitu ya si cai itu masukin ke rembung tutupan buka seketik tek simpen di bawah pohon isuk-isuk teh diminum eta enak pisan. Saya pernah eta kerletik tah pengalaman gitunya cenah mun sok cenah keur ari teh pokona keur kurang sehat lah. Jadi ku jama kula teh geus cenah eta simpen cai cenah ti wengi nya ti peuting teh simpen air tutupan saeutik simpen we di luhureun sumur tadi mana gitu nya simpen abi teh na luhur sumur kan sumur baheula mah kan Ya, anu masih ditimba timba simpen di dinya isuk-isuk mangkat sakola teh karek diminum memang enak seger Beda ya bener duka kecampuran naonnya nu jelas mah bukan penelitian nya cek kolot banget teh teh inti bumi jadi dibalikeun deui karena udara memang geus liar teh nu teh cing minum eta geus diolah sudah digodok kan sebetulnya udah bukan alami itu kalau sudah digodok jadi disatukan aja dengan alam itu sudah jadi kembali lagi normal semula lagi gitu
Apalagi kalau direndam, dipendek, ditanam dalam tanah, dia akan berkurang si airnya. Nah, satu hari aja, ketika nu tadinya misalnya taruhlah satu telunjuk tiba-tiba jadi satu kelingking, nah itu tuh udah terserap inti bumi. Nggak tahu ya, tapi itu kata orang tua dulu. Dan itu bagus katanya. Maka pantas be jelema kolot baheula mah nya kuat tahan bantu awakna teh secara rehat. Paling jadi cangkeng paling gitu. Gering lagi ya. Gering lagi mati gitu ya. geus lah. Jadi jarang anu zaman baheula penyakit jantung lah, gula lah nya anu karari teh. Da eta kamari kan cek Pak Kiai oge. Kembali ke pola makan. Pola Kamari eta ku Kiai Will. Oh, ieu mang di BRL mu seutik-seutik kamari ku Kiai Will. Di Papagahan. Cenah bahwa segala sesuatu juga yang namanya penyakit itu kembali ke hati dan pola makan. Luar biasa. Marinya yang Ustadz Will, Kiai Will. Iya. Ini kembali ke tadi teh lingkungan deui nya. Manusia nggak bisa lepas nggak bisa lepas. Ya intinya mah kudu bener ayeuna mah ngejaga alam Saya intinya. menyebutna ikana popokonan teh saudara tua manusia. Mana namun memeh urang memeh Adam itu teh bumi heula pan. Makanya cenah aya paribasanya. Alam itu tanpa manusia pun hidup. Tapi manusia tanpa alam belum tentu hidup gitu kan ya. Ya makanya yang dulu urang nu ngalunjak sih. Nah, itu. Nah, Kang Obed gimana tuh terkaitan penyadaran terhadap usia dini ya, anak usia dini? Oh, program di sekolah gitu. Tidak hanya di sekolah, beliau memang concern juga di lingkungan yang lain, terutama memang di sekolah. Gimana Kang Obed? Mungkin saya teh pernah ya sederhana sih anak-anak untuk lebih menghargai alam gitu ya. Kita tidak bisa semena-mena untuk misalnya berlaku kepada alam yang kurang baik itu. Contoh aja ini kan ini tumbuhan ya, saya pernah kasih keterangan ke anak-anak. Ini tumbuhan tuh punya nyawa. Hidup ya. Hidup. Dia tuh ada rohnya gitu ya, punya roh gitu. Kalian kan sering makan sayuran nih. Anak-anak suka makan sayuran gak? Suka. Nah, terus sayuran yang kalian makan itu udah mati belum? Wah, iya Pak udah mati. Nah, kenapa tadinya hidup? Tapi sekarang mati kalian makan. Ya kenapa Pak? Nah, setiap tumbuhan itu mempunyai roh. Nah, kenapa kalian kalau misalnya mau makan suruh berdoa? Nah, karena yang kalian makan itu tadinya makhluk hidup. Nasi, dia tuh tumbuh. Terus sayuran-sayuran gitu, dia tadinya punya roh. Kemudian kita panen, ya ibaratnya kita sembelih lah itu tuh. Nah, kemudian dimasak dan yang kalian rasakan sampai sekarang menjadi sarinya itu tumbuh pada kalian itu. Nah, itu tuh tadinya punya roh yang kamu makan. Nah, bagaimana cara kalian melindungi tanaman yang ada? Walaupun rumput yang kalian injak-injak itu, mereka tuh punya roh. Nah, tapi kan sekarang misalnya kalau rumput ada fungsi kan setiap tanaman tuh. Misalnya rumput untuk olahraga sepak bola gitu ya. Nah, itu mungkin boleh ya untuk misalnya kita injak-injak karena fungsinya ke sana. Nah, terus misalnya pohon, kalau kalian tebang sembarangan, terus hal-hal tersebut baik nggak menurut kalian? Ya, kita seperti membunuh orang katanya gitu ya, karena itu bukan pada fungsinya. Jadi segala macam itu kita harus pikirkan dulu, tahu fungsinya sebagaimana. Nah, makanya tanaman yang kalian rawat, silakan rawat dengan bahagia, dengan senang, dan doakan ketika menyiram, supaya nanti saya bisa panen, terima kasih. Dan kalian tuh dengan tanaman tuh saling berkaitan, saling membutuhkan misalnya gitu. Walaupun misalnya tanaman tidak membutuhkan kalian juga bisa hidup gitu. Ya. Tapi kalian seperti tadi Mang Darwan bilang, kalau manusia nggak ada pohon ya nggak bakal hidup gitu kan. Itu sih secara sederhana saya anak-anak supaya lebih menghargai lingkungan. Manusianya luar biasa. Apalagi kalau orang tuanya juga meneruskan, ikut belajar juga gitu kan ya. Saya sih berharapnya begitu. Jadi ketika pemberitahuan ini terhadap anak-anak,
sesi 2-nya itu bisa pemberitahuan terhadap orang tua bahwa anak-anaknya sudah diajarkan oleh kami bagaimana menghargai tanaman lah salah satunya. Nanti besok tentang hewan, besoknya lagi nanti tentang langsung ke pohon. Kita akan bicara soal rumput besoknya nih. 1 minggu atau 1 semester aja ngomongin begitu akan terasa, akan sangat terasa. Nah nanti jadi ada sesi 1 itu dengan anak-anak, sesi 2 dengan orang tua dengan konsep mungkin akan berbeda ketika ketemu orang tua, sehingga nanti pada saat mereka pulang ke rumah pun orang tua sudah punya PR, anak-anak sudah punya PR, sinergi nantinya. Itu kan berkesinambungan. Betul. Karena hantam sama kita anak-anaknya nih, anak-anaknya udah oke, ketika ketemu sama orang tua kan tidak semua orang tua menerima. Ujung maneh cenah non minta kau oweng jadi bisa jadi terjadi itu, sehingga padanya kan disakolahkeun supaya nurut jadi malah mematahan. Kan tidak semua, ada yang orang yang kayak gitu tuh. Nah makanya kayaknya ya saya juga akan punya semacam PR lah kepada mahasiswa gitu, ketika sudah bicara ini pengen ada semacam sowan dengan orang tua. Kalau dulu makan di sekolah ada wali murid dengan wali kelas gitu ya. Kalau di perguruan tinggi itu ada yang namanya dosen pembimbing PA, pembimbing akademisnya tuh. Ingin ada semacam itu. Makanya kalau di sekolah kan sebetulnya sangat bisa melakukan itu. Makanya pantas baik ya budak aya di urang bahasa nurut di imah itu loba laporan ngalunjak ya. Karena mungkin ada yang jembatan yang putus. Itu sih. Orang mah yakin orang tua teh aya bae nu hanya sekedar menitipkan. Yang sibuk sekolah justru mau sekolah ke budak teh kumaha gitu tuh. Ternyata alasannya bukan itu. Mereka tuh ya nggak mau diganggu dengan anak-anak. Itu yang dikhawatirkan. Itu. Makanya untuk menumbuh kembangkan anak gitu ya dari sejak dini tuh memang harus berkolaborasi lah antara pihak sekolah dengan orang tua. Ya. Beratnya satu visi lah, karena tujuannya juga pasti baik gitu ya. Maksudnya jangan sampai misalnya orang tua hanya menitipkan pertumbuhan anak tuh hanya ke guru saja. Itu nggak akan maksimal, nggak akan utuh gitu. Karena takutnya kan kalau realitas sekarang di sekolah baik, tapi pulang ke rumah dengan lingkungan yang misalnya berbeda lagi lingkungan, apalagi misalnya di lingkungan masyarakatnya juga sama pola pikirnya kan itu akan kembali ke nol lagi apa yang didapatkan di sekolah. Ada satu kasus Pak Rian di si anak saya anak saya tiba-tiba karena saya juga lupa gitu ya, saya juga manusia biasa, anak saya bilang gini, bapak kok makannya berdiri? Saya teh di sini pengen kok mau uing gitu ya, tapi ini nggak mungkin karena saya nggak ngajarin ini nih, mungkin di sekolah nih. Artinya ada ketidaksinkronan saya dengan guru gitu ya, tapi menjadi sebuah jembatan ketika anak itu bilang begitu. Masalahnya saya mah sadar, iya saya juga harusnya gini nih ke anak-anak, dan memang itu dalam Islam memang ada tuh role model ya, role modelnya udah oke nih. Tapi kan tidak menutup kemungkinan tadi orang tua itu narimo kamu ini bisa aja kan kayak gitu. Nah itu hal sepele aja kayak gitu. Kalau kitanya oh iya maaf ya bapak. Karena kalau saya tetap kekeh makan aja, dia akan bilang ke gurunya, lumayan bener, saya harus nurut ke siapa? Karena anak masih proses merekam. Itu makanya mudah-mudahan ada program-programnya itu baik di sekolah maupun di kampus. 1 semester oke lah dengan anak-anak, tapi 1-2 hari bisa dengan orang tua. Entah itu konsepnya bootcamp dengan orang tua, kayaknya bisa deh. Dengan itu bahwa kami sekolah sudah pencapaian targetnya ini nih, kami sudah sampaikan ke anak-anak. Kalau hanya sekedar rapot, bagus sudah ya. Tapi kami juga ingin tahu bagaimana bapak ibu menyikapi program ini dan kita terapkan ke bapak ibu. Kalau memang cocok, mari kita lanjutkan bapak ibu. Kalau misalnya ini gak cocok sama anak saya, karena yang lebih paham memang orang tua anak gitunya, bang nggak kira-kira ada solusi apa? Gitu kan? Jadi ada dialog ya. Kayaknya harus ada deh. Bootcamp dengan orang tua, tidak hanya sekedar bikin konten di sana, tidak hanya sekedar dengan happy ending aja, tapi ada semacam tadi penyadaran. Mau capek, memang mahal, pasti mahal lah. Tapi kan capaian orang, iya, ya kan? Target kita hasil pembelajarannya tuh. Nah, itu
ya kenapa ada simpang siur sekolah dengan rumah, rumah dengan sekolah berbeda dulu? Ya karena itu tadi. Pihak nu di sekolah apa nu di rumah nah padu nitipkeun budak, nu di sekolah ge padunya ya penting budak mau berubah di sekolah mah. Ayo di rumah kumaha orang tua nggak bisa. Justru capaian sekolah tidak akan terkesan tercapai kalau di rumahnya tidak sesuai. Iya, jadi kudu sinergis lah antara pihak orang tua siswa dengan pihak lembaga atau sekolah gitu ya. Memang butuh tenaga sih, butuh tenaga, butuh biaya. Tapi kan ya mungkin ini salah satu solusi sih. Salah satu solusi mungkin ada yang lebih baik. Tapi menurut saya kayaknya harus ada gitu. Kayak misalnya kan selama ini camping dengan anak, camping dengan siswa gitu ya, camping dengan mahasiswa. Bisa nggak sih camping dengan walinya aja, tanpa dengan siswanya? Atau bikin 2 acara dalam satu acara itu dibikin 2 acara, satu sesi. Jadi kan dibagi 2 nih kelompok nih, guru-gurunya juga. Si guru ini fokus terhadap anak-anak, guru yang lain fokus terhadap orang tua. Nanti ketika orang tua sudah dikasih program, hari terakhir, hari final, hijikun jadi naon tah, gitu deh. Kayaknya menarik. Saya pernah Patip waktu jadi wali kelas, waktu Akiki pernah jadi guru tamu barudak titah nyalung tuh. Ya si teman saya tuh nya Si Mang Darman. Teman saya pernah cerita si Pak Kiki itu pernah cerita cenah di kan itu dititah ngajar ke nyalung cenah bari jeung saya nanti bisa nyalung cenah si Pak Kiki dah ceritanya pernah dongeng. Hari teh kan tahapan misalnya waktu itu teh badai gelar geria, jadi itu teh semacam panen karya atau apa. Waktu itu ketua pelaksananya sih saya. Jadi ada pementasan, itu kolaborasi orang tua dan anak. Penampilannya tuh per kelas, jadi ada 6 kelas waktu itu. Nah kebetulan saya wali kelas 4 waktu itu. Jadi alhamdulillahnya tuh orang tuanya tuh responnya baik gitu ya, ketika malah orang tua sendiri yang bilang, "Parian cenah. Latihannya sambil camping aja cenah." Itu. Oh siap Pak. Jadi waktu kolaborasi memang yang bikin naskahnya tuh anak-anak, tapi yang pentas orang tua dan anak. Kenapa saya sering waktu itu waktu awal-awal masuknya saya sering bikin naskah segala macam. Tapi ketika udah dipantik segala macam, anaknya ternyata bisa ya. Imajinasi anak malah yang tak terduga tuh kurang. Nah, menarik, paling tinggal dibenarkan apanya gitu. Kita pentas camping di Tenjo Laut. Kan ada pendopo. Terus orang tuanya tuh udah dibagi peran jadi apa parentas. Anaknya juga saling berkomunikasi dengan orang tuanya sampai ke ada adegan ibaratnya ngecek misalnya ngejek apa gitu ya antara anak dan orang tua, dan tapi ada pesan nanti di akhirnya ada pesan gitu. Nah di sana setelah pementasan itu pasti kan kalau sesi emosional dapat ya, misalnya dalam sebuah garapan gitu ya, sesi emosional, terus di akhirnya dievaluasi dan segala macam refleksi. Setelah itu ya memang enak ketika ngobrol tentang perkembangan anak, ngobrol tentang nanti kedepannya anak tuh gini. Terus ketika orang tua juga ada yang menyadari, oh iya saya tuh salah di bagian ini nih, misalnya dalam pola asuh dan sebagainya. Nah ketika diprogramkan seperti itu kan, itu mungkin pengalaman pertama ya bagi orang tua diajak pentas di panggung segala macam. Itu menarik dan ekspresinya keluar. Jadi pas pentas kan saya lihat pementasan kelas lain hebat-hebat juga ya, banyak kesannya serius tuh, tapi yang saya mau bercanda tapi memang pesannya serius gitu. Gimana nih yang lain serius, orang mau bercanda tapi pesannya gitu. Itu memang kena ketika malah lebih deep lah. Pesannya itu dilakukan nggak terlalu lama, maksudnya entah dalam 1 bulan itu berapa kali gitu ya. Tapi hanya sebatas proses aja. Nanti pada saat di hari H-nya, entah di semester akhir, pementasan gede-gedean gitu ya bersama mereka, atau hanya sebagai refleksi, bahwa pembelajaran kami selama 1 bulan ini, baik mata pelajaran ini sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu gitunya. Tapi yang kami harapkan dari semua itu adalah kolaborasi ini nih kita gitu, sehingga nanti
Bapak Ibu jangan kaget ketika anak-anak ternyata bisa punya sikap seperti ini. Tiba-tiba keluar dari sikap ini, Bapak Ibu bisa mengarahkan gitu. Jadi tetap konsep rumah tetap kita jaga, konsep sekolah tetap kita jaga, mau bisa beli paru-padan gitu. Menarik sebetulnya. Di kampus makan ada hese. Ya itu datang ruang lingkup Udah orang-orang dewasa. Terus Mungkin masuknya aja bukan hanya perihal mencontohkan, tapi udah harus diajak gitu kalau di kampus makannya. Tapi kalau di anak-anak kan butuh pembimbingan yang terus-menerus. Dan nggak bisa kita 24 jam. Makanya sisa waktunya itu bisa di rumah. Nah, orang tuanya ini harus dilibatkan. Bahkan nanti di akhirnya mungkin kita kasih reward. Selama ini si wali murid nyari uang untuk membiayai mereka untuk bla 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 bla. Kita dikasih reward ke wali murid. Orang yang aktif, orang yang mau, adapun yang mereka ada yang tidak pasti aja untuk aktif itu udah mau penting budak lah ya gitu aja. Tapi kita kasih reward dari sisi lain. Pokoknya kabeh wali murid beri reward. Ini bapak teraktif, ini ibu yang paling ini. Lu pendiam gini beri reward. Ibu yang terlalu fokus gitu. Istilah-istilahnya teh, pokoknya jangan sampai ada yang terbaik jangan. Ini aja misalnya teroces gitu nya. Jangan ada yang negatif aja pokoknya. Ya terlucu gitu. Kemudian paling fokus pada pendiam gitunya. Nah, itu akan merasa keluarga. Nitip aja lagi soal guru lebih ke ada kapal mana ya soal lagi kapal mana gitu. Itu kan begitu. Terus dampaknya memang panjang ya. Karena mungkin dari sisi emosional udah dapat sampai sekarang kan saya walaupun siang ngajar gitu, malam teh kadang masih keliling. Ya mumpung masih bujangan ya masih bebas. Masih bujangan. Masih bujangan. Jadi aduh gua nikah. Ya oke lah. Jadi waktu mungkin masih panjang gitu, maksudnya di malam harinya gitu. Saya sering dalam 1 minggu itu pasti ada jadwal ngopi dengan orang tua. Varian cenah. Assalamualaikum biasa WA kemarin ya. Assalamualaikum. Varian sehat? Alhamdulillah Pak. Sini ngopi cenah. Oh iya siap, nanti jam 8-an saya nyamper. Nah, di situ tuh udah ngumpul beberapa orang tua murid, misalnya yang sekomplek kayak gini misalnya. Ngobrol apa aja apapun karena mungkin dari segi emosional udah kebangun, terus untuk komunikasi pun tidak terlalu segan gitunya, maksudnya tidak terlalu formal, dan mungkin kuncinya adalah dari komunikasi sih satunya. Komunikasi, bagaimana kita pandai menempatkan komunikasi kita terhadap seseorang. Nah, sampai pernah lagi camping juga kan malamnya malaikat ya, waktu itu teh Parian orang mau gapleh cenah, gaplehan yuk bisa lihat, hayu Pak cenah, gaplehan ibu-ibu masak ngaropi moal cenah, siap tuh gaplehan nepi ka non RT-an teh aduh Pak orang cagak ngocok wae cenah, wah yo geus tina RT RW geus nepi ka komandan pokoknya nepi ka ina teh, halo Pak Komandan, nepi ka ieu nah eta teh mun ketemu tuh. Jadi dari hal-hal seperti itu teh enak dan chemistry-nya ya. Chemistry, dan itu mudah untuk kita masuk ketika memberikan masukan untuk atau sosial emosional. Emosional apa sih ya? Sosial emosional apa sih lah? Wah, lagi ngerjain PPG Mang Darman yang ada di jurnal 2 itu. Si guru Kiki ngobrolkeun karari itu lah ada mamang teu ngarti sih. Ngobrolkeun karari itu permudah ketika sosialisasi program nanti. Dan kalau sudah pendekatan bahkan mereka kan bisa ngasih masukan pastinya mah. Menarik Pak, itu terus digalakkan seperti itu. Semakin sering mereka mengundang kita itu bagus, tapi tetap jaga sebuah image bahwa kita adalah seorang pendidik yang kalau di luar sama dengan wali murid gitu ya. Kita juga adakan juga semacam pertemuan gini, Pak ngopi di sekolah yuk, kita yang masaknya di depan bapak-bapak itu masak barengan lah, masak kopi segala macam. Pak kita di teko iya gitu. Ya kopi sederhana lah dengan cangkir sederhana, tapi obrolannya harus hangat, istimewa lah obrolan. Sambil yang lain kerbelajar itu diharap teh di tangkalan ngaropi gitunya, aing ngarok kalau teu beunang lah keur sakola kitu nya minal ngaropi.
terus aya kacang sup tenda. Abi pernah Pak. Jadi mun setiap misalnya ngadekor di sekolah kan kadang mun siang kan sibuk karena kegiatan yang anak. Kadang ti sore sampai malam. Orang tua nu ngajemput teh kan tahu mau ada acara. Parian cenah. Ieu nepi ka wengi teu. Mohon Pak, kabi nyampur. Eta teh aya beberapa orang tua daratan nu datang teh mau martabak, mau kopi, mau rokok. Resep atuh kitu banyak. Anu bisa ku abdi bantos naon Pak cenah. Papangnya kelankeun ieu misalnya gitu nya. Pamakukeun ieu gitu. Resep atuh kitu mah artinya orang tua pun gitu ya terlibat langsung di kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, Ya. tapi ada cerita lucu Akiki kemari keur ngaliwat ya di kelas jeung orang tua teh ngaliwatnya. Tos bagi rapot isukana Pak, cuang perpisahan kelas ibaratnya karena orang eka SMP. Terus partner orang na resign karena ikut suamina. Ngaliwat cenah isukan hitung-hitung ibaratnya perpisahan kelas lah. Ayo bapak-bapakna, ibu-ibuna darah Rumpul. biasa anak-anakna. Parian, itu teh kan kayak wengi rek ieu ngadekor mohon. Nah, Pak, ku abdi teh diurang. Kenging sim teh kayak wengi. Iya. Izin dari orang ini istri atau apa? Istri gitu. izin menongkrong gitu ya. Pangnaroskeun atuh kamun ibu cenah. Bu cenah. Ieu Pak Umar kayak wengi bade di ieu cenah non namanya teh diajak ka dieu kenging tuh. Pak, yuk peralatan yang budakna can yang camping can aya kabeh. Balas dulu lah tuh. Balah jangan lah sok kayak menang gitu. Ya, karena nya jeung ibu nage geus apa. Iya. Jadi kan Udah mau intinya kemana-mana mah di sekolah gitu. kedua orang tua baik si ayahnya ataupun si ibunya gitu ya. Ya tetap berarti kan turut serta lah di situ teh. Seandainya hal semacam itu nempel di sekolah-sekolah lain, Ya. di mana lah lebih tidak kaku lah tuh. Jadi terpalu nitipkeun pada akhirnya mah Iya. ya sekolah jadi Membangun keluarga ya. membangun keluarga. Iya, Dan dan seharusnya mah atuh gitu. menjadi rumah kedua. Hmm. Jadi pada saat mereka lulus pun ada rasa berat gitu cak dulu. Jadi dia yang pernah kieu, kurang pernah gitu. Iya, itu penting. Lagi banyak angan-angan ya, makanya pas Obet udah melakukannya. Mungkin tadi mungkin pas ada saya bicara mungkin Farid juga, aku nama kieu misalnya gitu ya. Iya ya. Nah, dia memang harus gitu. Kenapa bisa bicara gini tuh? Ya melihat di lapangan, Pak Kiki. Pak Kiki, Mang Darman. Saya suka lihat Pak Kiki aja kalau. Soalnya rada miripnya ini teh. Soalnya Mang Darman suka di sini. Kalau Pak Kiki bisa di sana biasanya. Oh. Sok-sok ka dieu cenah. Mana Jadi- ini mah keur ieu Sibuk. Sibuk. Baik, Ya, cenah. saya tuh berharap di PPG gitu ya, teman-teman PPG kemarin juga yang mahasiswa tuh isu-isu lingkungannya kurang, lebih banyaknya pendalaman-pendalaman bagaimana mengajar di kelas gitu Iya, ya. iya benar. Bagaimana mengukur logika atau bagaimana mensupport anak. Iya. Ya memang penting, tapi seandainya semua materi itu kaitkan beh. Iya. Nggak usah yang gede-gede, bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Sederhana atau mengganti istilah kata membuang dirubah menjadi menyimpan sampah. Karena sampah itu tidak pernah terbuang, tersimpan. Naon bae ge pada akhirna mah. Nya sarua jeung si Pak Kiki kawari ngobrolkeun nu karana itu teh. Cenah ieu keur mempelajari nu ngaranna cenah cultural responsive teaching naon lah kitu cenah. Jadi mun teu CRT ngobrolkeun cenah pembelajaran teh dikaitkeun dengan Tradisi kearifan kearifan lokal lokal. aya di lingkungan cenah. Supaya aya budak teh apal kondisi lingkungan Tapi, siga kumaha cenah. Tah kamari teh ngobrolkeun kitu. Gini Mang Darman, kearifan lokal itu bukan hanya keterkaitan mohon maaf misalnya di Ciugur nih ada serent tahun misalnya atau misalnya ada apa lagi kawin cai. Bukan hanya itu mah skalanya udah skala besar. Untuk anak-anak penjangkauan ke sana terlalu lama. Satu tahun sekali. Kaduana kabur angges programna dengan ketimbang program-program yang lain. Kearifan lokal itu artinya lokalnya kan tidak disebutkan lokal Kuningan, lokal Jawa Barat atau lokal apa. Satu lokal sekolah. Nya eta ge lingkungan sekitar cenah gitu. Jadi lamun sekolahna memang sudah ada budaya misalnya menyimpan sampah pada tempatnya, ya eta mah terus lah. Kenapa mereka konsisten konsisten? ini. Kenapa mereka membuang sampah terus menerus? Da sekolah aja tidak jelas program kearifan lokalnya. Akhirnya nyunda. Kenapa harus setiap hari Rabu sih? Kan gitu misalnya. Mun Rebuna libur kumaha? Penyundanya. Kan nggak asik gitu bagi. Ya udah aja misalnya kalau mau
sebelum kita belajar kan dulu ayah ngaderesnya ngajinya udah ada, itu juga kearifan, bukan hanya kearifan lokal, itu udah kewajiban lah, kebutuhan. Bisa enggak sebelum atau sesudah ngaji itu ada nyanyi Sunda, sabi dulu kan hanya gue tuh nggak deh, atau misalnya lagu cing cangkling waduk itu bela, hanya satu lagu-lagu aja udah, itu juga udah kearifan lokal, tidak perlu pakai batik, atau misalnya oke, materi kemarin sudah mau habis, sebelum materi dilanjutkan kita nonton cuplikan wayang golek 1 menit, ambil ini apa yang lucu-lucu gimana, nah ini itu juga udah bagian. Jadi tidak hanya hari Rabu, tiap hari teh kudu aya gitu. Satu lagu Sunda, karena memperkenalkan naon motif-motif batik, hanya sepintas saja mencoba orang tema persepsi persepsi gitunya, atau ada sebelum dan sesudah ya, tapi tetap kita kaitkan dengan materi gitu. Kayaknya bisa, benar bisa. Jadi tuh itu udah memang geus sekolah tuh. Eta kamari si Kapak Kiki ngobrol saeutik lah. Riweuh nu karitu cenah memang aku penting ngarti emang mah. Namun nyundap hanya hari Rabu atau hari Kamis sampai tertentu selesai Sunda itu. Beaku batur, ayo geus cokotku negeri batur karak ngarambok. Hari itu. Nyunda mau ngapoe. Salah satunya tuh kudu pakai batik. Eta taruhlah seremonial lah hari Rabu. Tapi kebutuhannya harus tiap hari. Cocokan bae macaan mangle baheula mah karitunya majalah zaman Pradana gitu. Geus jarang aya naon juga. Aku macakeun sajak Sunda. Besokna naon? Pokona tiap hari beda-beda be. Nyunda eta terus poe. Diajarkeun maca carita Sunda we lah gitu guys, sederhananya. Masukkeun. Teu kudu onggal poe kulen barudak, jadi hanya cerita tertentu aja dibikin stimulus gitu konsep. Eta mun misalkan di abdi ge aya nya Kamis Nyunda mun di Kamis Nyunda. Jadi ketika Kamis Nyunda memang eta ada programnya dari pemerintah, tapi kita di sekolah juga program eta teh bukan hanya sekedar menjalankan program, tapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya, terutama di sekolah. Karena nilai-nilai belajar bahasa Sunda itu kan, apalagi kita di Jawa Barat sebagai bahasa ibu kan harusnya tuh, cuman kan anak sekarang bahasa Indonesia banyak. Bahasa ibu di Jawa Baratnya udah bahasa Indonesia sekarang banyaknya gitu ya. Bahasa pertamanya tuh. Nah, betul tadi permainan tradisional. Karena zaman dulu mah permainan tradisional teh enggak poe menurutnya zaman sore gitu wayah ngaji teh. Ayo gua pokoknya beres balik di sekolah madrasah kan bala mah sekolah madrasah sore nya aya beres asar gitunya Pak Guru. Biasa mun teu dalu kepris teu bebentengan bahkan mah naon eta teh nu ngadu pinci itunya dalu kepris. Eta teh kan ulah sore teh. Nah, iya bikin ka mun ayeuna boy-boyan budak ayeuna mah kan nya jarang gitu lah. Ieu ongko ayeuna geus jarang lahan. Malah ayeuna mah kenapa digaungkan lagi, malah dimasukkan ke lomba. Ya, iya namanya. Aya kan nya lomba permainan tradisional. Tradnya istilahnya mah olahraga tradisional. Nah, di kami menjadi pembiasaan itu karena anak terus dibiasakan dulu. Jadi tiap pagi misalnya mindful kan banyak tekniknya ya, ada yang misalnya meditasi, olah supa segala macam. Terus ke permainan tradisional karena membentuk dulu kesadaran kesiapan anak sebelum belajar, yuk kita permainan tradisional dulu misalnya gitu, biar dianya tuh siap dulu gitu. Boy-boyan lah, bebentengan gitu nya jeung barudak teh. Tapi kita bicara ini tuh, kita tuh bukan para pakar, bukan. Kita mah entahlah. Bukan pakar pendidikan, bukan pakar tradisional yang sifatnya ngomong terus, bukan. Tapi kita menyadari bahwa hal-hal yang kita obrolkan itu tuh bagi kita ya itu memang harus dicanangkan sejak dini gitu. Karena kami menyadari waktu kita kecil juga ya ngalaminnya sampai bisa seperti ini tuh karena proses itu. Terus gini, permainan tradisional kenapa tidak digemari oleh anak-anak? Kan kita selalu menjudge anak-anak ayeuna mah gitu. Bukan anak-anak ayeuna mah sebenarnya, kolot ayeuna mah da kitu. Kolot ayeuna enggak mau ngajarkeun. Nah, eta seandainya kolotna tetap memperkenalkan baik di rumah, enggak akan terjadi anak-anak seperti ini. Guru, sekarang kan ada kasus guru gara-gara TikTok kan mohon maafnya bercumbu dengan muridnya.
Guru ada yang ngajakan tektokan atau dai nama. Kemudian ya itu tadi hese tuh. Lomba tradisional tadi hanya muncul kalau ada lomba aja. Tidak dibiasakan. Iya. Masalahnya bukan anak-anaknya, ada guru lagi geus teu siap. Enggak mau geus rapi, geus make body lotion, geus make anti UV sinar matahari, geus make lompatan bisa teu hayang. Ih geus 100.000 200.000 itu. Nah dari sana aja. Ya jangan salahkan anak-anak mereka tidak mencintai tradisional deh guru lagi gitu. Dah hese. Makanya aneh ketika dapur anak-anak teater pecut itu bikin apa ngesaungan untuk ngobong kemarin untuk panggung. Dosen-dosen yang lain tuh, ih pasti pemandandaikan cenah hujanan di barudak kieu. Bukan masalah ini, saya ingin membangun bahwa nu kieu teh satu udah kita terbiasa nu hari itu. Kerkima bukan dosen dengan mahasiswa bukan. Lebih ke penyadaran aja saya butuh masa lalu yang seperti ini. Keduanya kita bisa menitipkan ke mereka. Kelak, nah gitu kan ya. Kelak hal ini kita tetap jaga sehingga program studi kita tuh akan kuat kalau alumninya juga sudah disadarkan dari sana. Nah, saya tuh urang deh kudu tuh siap turun. Betul. Tahun kemarin tahun ajaran kemarin lah ketika jadi wali kelas kan kalau main full pagi gitunya 30 menit anak-anak kadang suka permainan tradisional segala macam sampai karena mungkin udah dibiasakannya mereka tuh jadi seneng gitu ya. Ketika seneng nah kan kalau pagi mah dalam pengawasan gitu ya guru gitu melihat mengamati anak-anak suatu ketika itu ketika jam istirahat anak-anak habis makan siang mainlah itu bebentengan. Bebentengan. Iya, jadi kan ini apa namanya tuh diterapkan gitu walaupun bukan di luar jam pelajaran pembiasaan, di luar pembiasaan dia dibiasakan ketika istirahat main bebentengan boy-boyan segala macam jadi anak-anak tuh bermain itu. Nah, dan di sekolah juga banyak permainan dibelikan permainan-permainan yang mungkin ya dikasih sarana prasarana mainan-mainan anak-anak gitu. Karena biar salah satunya untuk menghindari gadget juga karena permainan seperti itu. Nah ketika itu mainan itu ketika kan istirahatnya jadi guru teh kan istirahat nya nggak mengawasi dah jam istirahat anak tuh jatuh laporan ke ruang guru Si anaknya pasti anaknya jatuh ya. Terus ada temennya lapor apa itu teman saya jatuh namanya si A gitu ya gimana nangis enggak pak cuman dia kesakitan terus ya saya cek gitu ya pas cek memang nggak nangis gimana mau ke kelas enggak kan itu masih jam istirahat mau jam masuk itu pas saya izin ini ya di UKS nah kalau diginikan tuh sakit. Sakit tapi nggak nangis anaknya tuh ya udah tuh istirahat aja di UKS atau mau diteleponin orang tua biar misalnya dijemput istirahat di rumah iya pak boleh nah ketika dijemput sama orang tuanya ya udah nanti diurut gitu ya sore tuh sebelum kan mau diurut ke Jagara sebelum diurut kan waktu itu viral tentang tutut tuh di Jagara tutut nah jadi makan tutut dulu sama anaknya terus ketika pas di Jagara pak sembuh ini mah patah Allah Akbar tapi pas neneknya patah curi nah kan saya sebagai guru tak apalnya tangan patah kumaha gitunya saya perlulah maksudnya belajar hal itu gitunya barangkali ada yang seperti itu lagi kan tahu penanganannya lah gitu ya kata tukang urut apa patah gimana mau diurut aja di sini tapi kasihan masih anak-anak gitunya ditawarkan oleh tuang atau mau dibawa ke rumah sakit biar di ronsen dulu barangkali bapak nggak percaya gitu ya udah langsung ke rumah sakit benar di ronsen iya di sini patah maghrib tuh saya masih ingat setelah sholat mengawal terus setelah sholat maghrib tuh ditelepon sama orang tuanya Parian cenah nunkeun doananya ke enjing anak abdi bade operasi kunaon bu ternyata anu tadi gebis teh cenah patah cenah ya Allah cenah aku teh jeung partner nelpon terus sama kepala sekolah karena kan ini kondisinya mau dioperasi segala macam berangkat langsung ke Permata waktu itu teh
segala macam. Alhamdulillahnya tuh ibunya orang tuanya menerima lah bahwa ini ya memang resiko ketika permainan pasti, karena anak kalau misalnya mau main bola ya harus siap patah misalnya gitu ya, mau main motor ya harus siap jatuh juga, jadi butuh kesadaran gitu ya ketika main bola-bola ya, ketika jatuh misalnya resikonya patah ya. Terus orang tuanya untungnya karena mungkin sering parenting juga di sekolah, jadi menerima lah mungkin ini sebagian dari resiko. Terus ketika jadi orang tuanya menerima, alhamdulillah gitu. Anaknya juga tidak punya dendam ke temannya misalnya, nah itu malah lagi permainan juga kan ya. Besoknya saya tuh evaluasi. Jadi besoknya ketika masuk ke kelas evaluasi ke anak-anak. Jadi nanti ibaratnya mah silakan kalian teruskan aja, jangan sampai permainan ini tuh selesai ketika ada korban. Silakan, tapi harus lebih hati-hati lagi. Nah, teman kalian alhamdulillah sudah beres operasi. Kenapa Pak? Ternyata ini anak-anak karena belum tahu gitu. Tapi tetap harus saya kasih tahu supaya anak-anak lebih hati-hati lagi gitu ya. Jadi tidak menyalahkan gara-gara bermain ini. Jangan sampai menyalahkan gara-gara bermain ini, maka akhirnya tidak permainan nantinya. Terus ada anak yang jadi ada anak yang merasa bersalah di situ. Dan saya udah lihat sih gerak-geriknya gitu ya. Udah tuh. Nah, setelah selesai ibaratnya udah selesai lah ngasih penggenapan lah ke anak-anak. Anak itu teh nyamper, "Pak, mau ngobrol." Saya merasa bersalah segala macam. Terus anaknya juga cerita ke orang tuanya, orang tuanya nengok ke saya ke rumahnya, minta maaf segala. Udah Bu, nggak apa-apa. Jadi mungkin ada rasa bersalah atau apa gitu. Tapi alhamdulillah tidak ada apa-apa, tidak ada tuntutan apa-apa karena memang ini mah resiko. Dan alhamdulillah pemahaman misalnya di parenting, membangun keluarga dengan komunikasi yang baik, itu ketika ada ibaratnya mah korban kayak gitu tuh enggak saling menyalahkan, terus evaluasi penggenapan. Nah, benar. Itu sih pengalaman. Berarti kan intinya mah pentingnya gitu ya, komunikasi guru dengan orang tua siswa, bahkan orang tua siswa dengan orang tua siswa yang lain juga, sehingga nanti ketika ada hal-hal yang tadi kejadian itu tidak merasa saling menyalahkan, tapi bisa bicarakan dengan baik-baik gitunya. Terus kemudian di situ teh ada semacam kita harus lebih berhati-hati dalam mendampingi anak, kita harus lebih memberikan arahan yang lebih baik lagi. Nah, mungkin di situ kan ada evaluasi gitu, gurunya benar halus satunya. Lebih bijak merespon segala apapun yang terjadi di baik tidak hanya di sekolah, di rumah. Nah, itu pentingnya membangun sebuah jembatan tuh. Iya, benar. Karena kalau hanya di pure rumah sekolah aja, gimana sekolah aja, pasti akan terjadi semacam penyalahkan sekolah. Benar. Pasti itu. Tapi kalau sudah dibentuk sama Kang Rian ataupun dengan timnya, sama rekan-rekannya, bagaimana pola pembelajaran itu bukan hanya untuk siswa, tapi juga sebagai bentuk sharing dengan wali muridnya, dengan itu, ini yang hasilnya. Sehingga ya udah, ini udah resiko, bla bla bla. Yang penting ya tadi ada evaluasi bahwa permainan ini harus lebih hati-hati. Tidur aja masih bisa ada yang sakit, tuh si gampang kamari sarek yuk bayar kan selalu ada resikonya. Baik Baraya, kita sudah lumayan 1 jam ini. Yuk mang tuh jadwal ngaronda itu kan saya ngobrolnya kita hari ini tuh terkait dengan lingkungan hidup, kemudian tentang tradisional sampai kepada parenting lah ya. Parenting. Sekali lagi kita bukan para ahli, kita hanya orang-orang lapangan yang melihat situasi kondisi macam apa ya. Sharing pengalaman. Sanes ngajaran bebek ngojay lah istilahnya. Sanes ngajaran ngojay kamari Surabaya lah gitu ya. Tidak, tapi lebih ke inilah pengalaman kami di lapangan. Adapun mungkin ada yang setuju ataupun yang tidak, mangga di kolom komentar, mungkin ada masukan lagi, bahas ini dong, bahas itu dong, silahkan. Atau Kang, saya pengen lah ngobrol kayak gini, mangga gitu. Kebetulan Kang Rian kesini ya kita insyaallah lah Mang Darman sok keliling lah ngaronda
Tapi irahnya Pak Guru Dukri kan dia Kita hayang diajar ka Pak Guru Wah, Dukri. guru Dukri keriweuh PPDB. PPDB. Emang PPDB kene enak teh? Iya, tuh kan hari Oh, iya yo mah mahasiswa enan mahasiswa asup ayeuna. Riweuh kamari ge cenah. Oh, ngaverifikasi be, verifikasi deui Oke, teu sekarang ngarti. closing statement ya dari Mang Darman dulu lah. Ah. Closing. Dicek mang banyak tadi nu obrolan Pak Guru obrolkeun. Jadi inti nama ngadidik budak teh teu cukup di sekolah, teu cukup di imah, teu cukup ku guru, teu cukup ku indung bapana, tapi kedua belah pihak tah kudu sinergis nya saling memberikan support lah gitu intinya namanya berkolaborasi. Nah, tadinya lah kemarin cek mang maksudnya malah Mantap Mang Darman. Kang Dian gimana nih? Mungkin Statement apa? penutupannya kata-kata terakhirnya melanjutkan dari Mang Darman, kolaborasi itu penting untuk mendidik anak supaya lebih baik dan itu memang harus bersinergis antara pihak sekolah dan orang tua supaya membangun lingkungan yang lebih baik. Amin. Kalau dari saya, mari sikapi anak-anak kita sebagai manusia. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bo, ayo mau nguriling deui. Aduh, kepala. Oh, betul. Gorengan ke.